Dan terkait hal ini sudah ada reporter Ramadan Wibisono yang akan mengabarkan pengemis walang langsung dari Panti Rehabilitasi Dinas Sosial di Cipayung, Jakarta Selatan. Iya, kita tanyakan kepada Rama. Rama. Iya, Alfat dan pemirsa, saat ini saya tengah berada di Panti Sosial Bina Insan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dan di sini tengah berada seorang pengemis yang bernama Walang. Beliau dari Subang, Jawa Barat dan berhasil terjaring razia Selasa malam lalu dan saat ini dibawa untuk dibina di Panti Sosial ini. Karena konon kabarnya Pak Walang ini selama mengemis dari 6 bulan terakhir berpenghasilan sekitar 25 juta rupiah. Untuk memastikan apakah memang benar jumlah jutaan rupiah itu diperoleh Pak Walang dari mengemis, saat ini sudah berada di sebelah saya Pak Walang. Assalamualaikum Pak Walang, selamat siang. Ya. Mohon maaf sebelumnya nih Pak, apa benar Pak dari mengemis Bapak memperoleh penghasilan sekitar 25 juta rupiah itu Pak? Pak, pengemis dari 25 juta. Enggak, Pan. Enggak dapat segitu. Jadi berapa tuh Pak dari penghasilan Bapak mengemis itu sebenarnya dapatnya berapa sih Pak? Ya, sebulan sepoe 200-nya, kadang-kadang pego 150 udah. Enggak dapat banyak. Oke, bisa ceritakan nggak sih Bapak sebenarnya ini mengemis di Jakarta atau memang ada pekerjaan lain Pak? Ada pekerjaan lain, ntar kita mau pulang kan, nggak mau kesini lagi lah, mau nanam kedelai aja. Konon kabarnya Bapak juga menjual kambing dan sapi ya di kampung halamannya di Subang. Dia jual beli sapi, domba, ayam, entau. 2 tahun kita kesini baru 6 bulanan. 2013 kesini kita. Mungkin Bapak sempat menghitung-hitung sudah berapa tuh Pak penghasilan diperoleh? Nggak bisa nyempet ngitung duitnya, nggak bisa. Orang dibagi-bagi sih, jeung anak saya, jeung iyo. Bapak bisa ceritakan tinggal dengan siapa aja Pak di Jakarta, mungkin di Subang? Tinggal di rumah saya. Dengan siapa aja? Sama si Amin, sama si Awin, sama si Ranti. Udah di rumah saya. Oke. Ini uang yang diperoleh kita kan dapat ada di tayangan di layar Pak, ada uang puluhan juta, ada 25 juta. Nah itu Bapak dapat dari mana aja tuh Pak? Hasil jual beli sapi saya 2 tahun, modal saya dari kampung bawa ke sini. Di rumah kan suka hilang, dicokelin sama anak-anak di parana rumah. Jadi hilang, jadi 2 kapok saya udah hilang 10 juta dulu. Jadi kapok, nggak mau naruh dari rumah lagi, dibawa aja ke Jakarta kemana-mana ge. Selamanya genep bulan, barang tes, ya udah segitu. Lalu kenapa Bapak memilih untuk mengemis di Jakarta Pak? Ya lagi kita kesepian di kampungnya, lagi kita kesepian, lagi nggak ada yang ngejual-jual, jadi kita kesepian, baru kita kesini. Uang yang terkumpul itu untuk apa tuh Pak? Buat modal ntar di kampung, buat jual beli lagi, sapi lagi. Kalau minjem sama bank-bank kan ini susah, nggak ada yang ngasih model kita. Nggak punya sawah, punyanya karang doang jeng rumah. Udah segitu. Kabarnya juga Bapak mengumpulkan uang hingga puluhan juta itu untuk ongkos tambahan naik haji. Apa benar seperti itu? Iya bener, iya buat tambahan buat halal-halal gitu, buat sedekah, buat 1 bulan 1 juta tabungan haji buat ongkos. Kalau yang lain kan udah himpas. Dari informasi yang Bapak peroleh, Bapak kan memilih untuk ONH plus, ongkos naik haji yang plus ya. Iya. Memang biayanya berapa Pak yang ditargetkan seperti itu? Tahu baru 30 juta, ujung genep juta 200, ujung 5 juta, ujung 7 juta lah, itu biaya-biaya. Oke, bisa cerita sedikit nggak Pak? Bapak di rumah ini menghidupi siapa aja sih Pak? Ada berapa anak, putra atau putri gitu Pak? Satu si Awin doang, Usianya? sama saya. Berdua, umur 30 tahun dia, anak terek. Satu lagi? Si Amin ya jeung ibina. Si Ranti jeung ibina nah itu jeung lanceukna awewe. Ya udah. Nah, setelah terjaring razia ini Bapak nanti kedepannya mau seperti apa? Atau mau tetap mengemis di Jakarta atau Mau di kampung aja lah, nggak mau sini lagi kita. Malu kita kenanya udah titel haji, masa kita minta-minta terus. Kita kan mau jualan aja di lembur. Mau nanam kedelai kayak bibit kintal mah, ntar kita kaya kan. Udah. Nah, selama 6 bulan
mengemis di Jakarta, Bapak itu di satu lokasi atau sempat berpindah-pindah juga? Pindah-pindahan, ayah di Pancoran, kadang-kadang ayah di Pasar Pagi, kadang-kadang ayah di itu tuh Tanah Merah Kapuk, Solom, kadang-kadang di Muara Baru, kadang-kadang ya ada di ini, ada di Muara Angke, dorong roda. Apa Bapak nggak khawatir ada razia seperti itu? Kan lagi gencar-gencarnya nih Pak di Jakarta. Bapak gimana menghindari? Sekarang ngedengernya, Biasanya menghindarinya seperti apa? ya biasanya tenang-tenang aja. Biasa ada di Ciputat, ada di Parung, ada di Bogor, Kebun Raya. Ya namanya punya panon, masa kita nggak ngelihat barisa ini aja di lembur. Nah, Bapak kan ini tidak seorang diri ya, mengemis di Jakarta bersama Pak Saran. Nah, mungkin bisa ceritakan, ini gerobaknya dari mana, terus idenya itu dari mana? Gerobaknya dapat bikin saya sendiri, bawa di kampung. Bikin sendiri, naik jalan dari Cikampek ke sini, ke Kedung Gede. Di Kedung Gedenya jalan hampir nyari. Biasa kalau pulang, selamanya genep bulan, ditaruhnya di Lemah Abang, di perbatasan Kedung Gede, Bekasi. Taruh situ, ntar kita naik mobil, itu turun di eta. Itu ide atau Bapak bisa kepikiran seperti itu? Apakah dari inisiatif Bapak sendiri melihat orang lain atau nonton di TV atau seperti itu? Lihat orang lain aja gitu, nggak, bukannya disuruh teman-teman kita, bukan disuruh pegawai kita. Saya aja pokoknya saya sendiri, lamanya genep bulan. Biasanya kan kita jualan. Nah, ini Bapak bisa meminta Pak Saran ini siapa? Pak Saran ini bisa dijelaskan Pak Saran ini siapa? Saya nyari kan dulu, saya jualan, sampai tahu ada orang tua nih, ada nyari ya, ada orang tua tuh jualan kolot ya. Kita nyari ke Tanjungan. Udah tahu kan namanya jualan 2 tahun, kan udah tahu rumah ya, tahu kemana-mana. Masa kita kalah sama orang perem? Jadi Pak Saran ini bukan saudara? Bukan, tetangga, ini anaknya 2, lelaki hiji, namanya Kapin, 50 tahun. Ini yang Mahmud, 30 tahun. Hampir seanak Teres saya, 30 tahun. Oke, baik Pak, nanti kita lanjutkan lagi ya.